Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengawali ibadah bulan Bina Keluarga minggu yang pertama di malam hari ini. Olehnya itu keluarga dan jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu saya persilahkan kepada Bapak Ibu bersama dengan anak-anak sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 94 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala penghaluan, diganti semua dan berkat dosa. Hati namanya serta kenangkan, mujizat yang sudah dibuatnya. Hendak aku syukur menyatakan di dalam hidupmu hanya. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita tabiskan ibadah ini. Ibadah keluarga di dalam bulan Bina Keluarga Jemaat GKI Shalom Amungsa yang dilaksanakan pada malam ini, kami alaskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita menyanyi dengan nyanyian rohani nomor 3 ayat yang pertama. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita akan bermazmur bagi Tuhan yang diambil dari Mazmur 84 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Kita akan baca secara bergantian. Kita bermazmur bagi Tuhan, judulnya Rindu kepada Kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku
daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Nyanyian rohani nomor 97 ayat yang pertama. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduklah semua, tubuh serta jiwa juga. Terimalah sabdanya, minta diberkati dan serahkan hati. Kita masuk pada pemberitaan firman. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang pada malam hari ini diambil dari Markus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang menjaga, melindungi, dan memelihara kami sampai pada saat malam ini. Dan malam ini dalam bulan Bina Keluarga, kami akan membaca firman Tuhan, mengawali bulan Bina Keluarga ini Tuhan, yang diambil dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 23. Mari Tuhan kuduskan kami dan Engkau melayakkan kami semua. Biarlah firman Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami. Berfirman bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Markus 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membaca dan Bapak Ibu menyimak dari Alkitab masing-masing. Injil Markus 7 ayat 1 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata,
Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarkanlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, teristimewa yang melakukan dalam hidup kita setiap hari. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati. Renungan Markus 7 ayat 1 sampai 23 diberikan tema secara sinodal, agama dan ibadah yang benar. Renungan kita mengawali bulan bina keluarga di dalam Injil Markus 7 ayat 1 sampai 23. Bagi kita semua, juga bagi jemaat yang mengikuti dari live streaming dengan tema agama dan ibadah yang benar. Eksposisi firman ini dapat digambarkan pada ayat 1 sampai ayat yang kelima, memperlihatkan tentang dua pilihan yang harus dilakukan oleh pengikut Yesus, yaitu hal percaya kepada Yesus dengan melakukan perintahnya, atau memegang ajaran agama Yahudi yang bersumber dari adat istiadat nenek moyang. Karena fokus pembahasan sama-sama tentang kesucian dan kemurnian hidup, tetapi tinjauannya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Hukum Yahudi tentang kesucian dan kemurnian bertentangan dengan hukum kenajisan dalam pandangan dan pengajaran Tuhan Yesus. Menurut Yahudi, kebersihan jasmani merupakan syarat orang layak menghadap hadirat Tuhan dan diselamatkan. Siapa yang najis tidak diperkenankan untuk berada di tempat suci dan tidak boleh bersekutu dengan orang-orang seagama. Mereka harus disucikan dulu.
Cara penyucian yang biasa dilakukan adalah dengan membasuh tangan, kaki dan wajah, mandi, dan mencuci pakaian. Dapat saudara tinjau dalam Imamat 15 ayat 8, 10 sampai 11. Mengapa demikian? Menurut adat istiadat, orang yang berdosa dan kotor secara lahiriah ketika ia bersenggungan dengan orang lain dan bukan orang Yahudi. Jadi apabila orang bersinggungan dengan orang di luar orang Yahudi, dia menjadi berdosa dan kotor. Tradisi ini ditentang oleh Yesus. Dalam pengajarannya, Tuhan Yesus menekankan bahwa hal kekudusan bukanlah persoalan perbuatan lahiriah, tetapi berkaitan dengan moralitas seseorang. Tuhan Yesus menyentuh hal yang paling prinsip, yaitu hati manusia. Dan Yesus menekankan bahwa adat istiadat yang bertentangan dengan firman Tuhan harus dibuang atau dibatalkan, walaupun pada kenyataannya ada yang kita sukai untuk dilakukan. Dalam ayat 6 sampai 23, Yesus menegaskan bahwa kenajisan yang dimaksudkan adalah kenajisan hati. Tuhan Yesus secara imperatif mengajarkan kesucian hati itulah yang dikehendaki dari setiap orang percaya. Dia memberikan 2 contoh untuk menjelaskan hal ini. Yang pertama, orang menjadi berdosa ketika ia melakukan ibadah korban di bait suci dan mengabaikan orang tuanya yang dalam kesulitan. Keadaan ini membuat orang menjadi munafik karena menunjukkan kepada orang lain bahwa ia beribadah dan memberi korban yang banyak supaya ia disanjung dan dihormati, padahal orang tuanya sedang dalam kesulitan hidup. Pada ayat 6 sampai ayat yang ke-13. Yang kedua, orang menjadi berdosa bukan karena melanggar adat istiadat yang terkait dengan kenajisan dan hal makan minum, tetapi terkait dengan kenajisan dari hati. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Pada ayat 18 sampai 23, Yesus menjelaskan bahwa apapun yang dimakan masuk ke perut lalu dibuang ke dalam jamban. Tetapi yang keluar dari dalam diri manusia berasal dari hati. Dari hati yang tidak dikuduskan, dari hati yang tidak ditahirkan, akan muncul niat dan perasaan yang menimbulkan segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Inilah yang menajiskan dan membuat orang berdosa. Melalui firman ini, kita belajar untuk memahami maksud Tuhan, bahwa kita hidup harus memelihara hati kita, supaya roh Tuhan tinggal dan bertakhta di sana. Kita harus membangun relasi yang baik dan tulus dengan sesama manusia, menolong orang yang membutuhkan dengan kerelaan, bukan karena sebuah kewajiban gereja, atau tetapi karena belas kasihan yang timbul dari hati yang telah dikuduskan. Firman ini mengingatkan kita semua agar dalam bulan bina keluarga kita beribadah bukan sekedar menjalankan tradisi dan kewajiban agama, tetapi waktu ini kita melakukan introspeksi tentang motivasi hidup kita dan belajar taat melakukan firman Tuhan, meninggalkan cara hidup dan kebiasaan yang tidak berkenan, menganulir
adat istiadat yang menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Marilah kita hidup saling mengasihi sesama kita, dan kita mulai dari keluarga kita masing-masing, supaya keselamatan dapat disampaikan kepada orang lain. Itulah ibadah yang sejati, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan ingat akan firman-Nya. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Rasul 20 ayat 35. Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan ayat yang keempat. Sambil persembahan dijalankan. Keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Itulah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa syukur, berdoa juga untuk persembahan kita. Mari berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan, pengagungan, kuasa, dan kejayaan kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, sehingga Tuhan menyertai kami sampai di malam hari ini. Secara khusus Tuhan memberikan kami waktu yang luar biasa juga ketika kami ada di pelataran hadirat-Mu Tuhan. Bapa di surga, dalam ungkapan syukur dan terima kasih kami. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengar firman Tuhan. Kami percaya sungguh Tuhan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan kami, yang menuntun kami setiap langkah hidup kami, supaya oleh firman-Mu kami diubahkan, dipulihkan, dan menjadi ciptaan yang baru, menjadi anak-anak-Mu yang layak di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa mengartikan firman-Mu lebih dalam lagi kepada setiap keluarga, setiap pribadi, supaya di dalam masa-masa bulan bina keluarga ini terjadi pemulihan-pemulihan dalam tiap-tiap keluarga anak-anak-Mu di tengah-tengah jemaat GKI Shalom Amungsa. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi keluarga-keluarga, dari keluarga yang pertama sampai keluarga yang terakhir dalam jemaat GKI Shalom Amungsa, dari week 1 sampai week 12. Kami berdoa bagi kepala keluarga, bagi istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu. Semuanya kami mohon, biarlah kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati. Biar Roh Kudus-Mu menuntun setiap keluarga, sehingga di tengah-tengah bulan bina keluarga ini Tuhan, karya-Mu,
Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah keluarga. Sehingga yang berduka dikuatkan, yang lemah, yang berduka dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Yang dalam perjuangan hidup terus diberikan semangat dan iman, supaya hati dan iman kita dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, iman, pengharapan dan kasih untuk melanjutkan pergumulan dan pelayanan kami di hari-hari yang ke depan. Tuhan pelihara jemaat-Mu Tuhan, jauhkan daripada mereka segala bentuk sakit penyakit. Tuhan tolong agar segala bentuk sakit penyakit Tuhan halau dari setiap keluarga. Tetapi kuat kuasa dari Roh Kudus-Mu melindungi keluarga-keluarga ini, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan, secara khusus bagi persembahan yang telah kami berikan bagi perluasan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan ini, supaya sebagaimana janji Tuhan bahwa Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang memberi dengan sukacita. Biarlah berkat-Mu melimpah bagi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Yang belum sempat memberi Tuhan, Tuhan juga berikan dan berkati mereka, supaya di waktu yang akan datang mereka dapat memberi bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi badan pelayan PHMJ, dari ketua jemaat, seluruh PHMJ, para majelis dari week 1 sampai week 12, Tuhan berkati dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan memberkati para pianis, singers, juga kostor yang terus bekerja melayani di rumah Tuhan, bahkan semua orang yang bekerja bagi kelancaran pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam seluruh pergumulan masing-masing rumah tangga, sehingga Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami aminkan doa yang telah kami sampaikan kepada Tuhan dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah perdana Bulan Bina Keluarga di malam ini. Saya menjemput jemaat berdiri dan menyanyikan nyanyian rohani 117 ayat 1 dan ayat yang kedua.
Mari kita terima berkat Tuhan. Hiduplah berdasarkan firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu kepada Yesus Kristus, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan hidup dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, selamat malam, selamat menjalani bulan bina keluarga GKI. Shalom Amusa. Terima kasih.